bicara tentang etnis dan suku bangsa tidaklah sara. Kenapa begitu? Ayo kita kupas lebih detail. Bismillahirrahmanirrahim. Eko Papa ingin mengulas mengenai demografi kependudukan Indonesia. Ya, sebaran kependudukan dari segi usia, dari segi etnis, dan dari segi teritorial. Mereka ada di mana saja. Secara umum, yang di bawah angkatan kerja, yaitu yang dari umur 0 hingga umur 20 tahun itu memegang komposisi 40%. Kemudian dari umur 20 hingga 55 tahun mereka memegang sekitar 45%. Dan di atas 55% atau kelompok pensiun atau kelompok senior yang sudah berumur namun masih berkarya itu hanya 15%. Nah, coba kita teliti angka 40-45% adalah kelompok kekuatan angkatan kerja. Ini bagus. Ini bagus. Di mana perekonomian Indonesia ditopang dengan adanya tenaga kerja, dan kita tahu tenaga kerja adalah merupakan bagian daripada sumber pergerakan perekonomian, apakah itu di manufakturing, apakah itu di perdagangan, atau itu di industri jasa. Ya. Jadi secara demografis Indonesia memiliki masa depan yang baik. Sementara di sini yang di bawah usia kelompok kerja pun juga 20%. Ini adalah bagus. Sementara yang kelompok pensiun ya hanya 15%. Baik, itu dari segi demografi, dari segi umur. Namun dari segi teritori, nah dari segi teritori ini sangat disayangkan. Indonesia sudah merdeka 70 tahun lebih dah ya. Jadi, namun konsentrasi kependudukan masih berkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera. Ini ada ketimpangan. Memang Pulau Jawa ini sebuah pulau yang sudah matang ibaratnya ya. Jadi semua infrastruktur ada di Pulau Jawa. Jadi berbagai macam peluang perekonomian mudah sekali di-establish. Mau membuat perusahaan, mudah sekali mau membuat satu proyek di semua titik-titik di Pulau Jawa mudah dijangkau. Listrik sudah tersedia dan jalan raya pun juga sudah tersedia. Mirip-mirip negara Jepang ya. Maaf, ini Eko Papa banyak menelusuri kampung-kampung perkampungan di Jepang. Jadi perdesaan di Jepang itu sudah ada grid, ada garis-garis ke bawah, ada garis-garis ke samping. Ya, setiap jeda antara 500 meter sampai 1000 meter atau 1 kilo sudah ada jalan beraspal dan jalan cukup untuk 2 mobil. Nah, terserah kiri kanannya apakah itu persawahan atau kiri kanannya adalah pemukiman rumah-rumah penduduk. Jadi itu adalah ciri negara maju adalah seperti itu. Dan di Pulau Jawa alhamdulillah belum sampai sedetail itu. Namun kita kalau menyebutkan satu titik nama kecamatan pasti mudah dijangkau dengan kendaraan roda 4. Nah, itu maksudnya bahwa secara infrastruktur Indonesia di Pulau Jawa itu sudah matang pengembangan. Maka harga tanah juga mahal, maka investasi selalu dikonsentrasikan di Pulau Jawa. Dan juga jangan salah, penduduk di Pulau Jawa kepadatannya sudah luar biasa. Sudah di atas 100 juta, yaitu mencapai 60% dari penduduk Indonesia ada di Pulau Jawa. Ini tidak bagus. Ya, bagus tetapi tidak bagus. Begitu ya. Bagus untuk Pulau Jawa. Jadi untuk para pengusaha untuk melakukan membuat proyek apapun ya di Pulau Jawa itu, kalau memang mau mencari market, mau menjual produknya di Pulau Jawa, mau berproduksi, mau membuat barang ini barang itu, ya tenaga kerjanya sudah tersedia. Mau tarik internet, mau tarik listrik, mau tarik ini sudah ada. Mau angkut hasil produksinya ditarik dari satu tempat ke tempat lain pun juga sudah ada. Itu yang dimaksud bahwa infrastruktur Pulau Jawa sudah sedemikian matang untuk menjadi sebuah perekonomian modern. Sebagai contoh tadi
diberi ilustrasi dengan kondisi pedesaan di negara Jepang. Nah, Sumatera memegang kepadatan penduduk yang nomor 2. Jadi di Sumatera ini mencakup 18% penduduknya ada di Pulau Sumatera. Nah, ini memang perlu, sebetulnya masih banyak hutan, masih banyak daerah-daerah yang belum dibuka, tetapi Sumatera masih ideal untuk dikembangkan lebih lanjut. Kemudian kepadatan pulau yang lain adalah di Sulawesi. Di Sulawesi itu pulaunya ramping, tetapi kepadatan penduduknya sudah juga lumayan. Berikutnya Kalimantan. Kalimantan itu masih renggang dan masih terkonsentrasi di kota-kota besar, mulai dari yang paling besar ini Banjarmasin dan Balikpapan, dan sementara Balikpapan berdekatan dengan Samarinda dan ada lagi kota industri Bontang dan lain sebagainya. Sementara sebelah barat ada Pontianak. Di Banjarmasin sendiri ada kota-kota satelitnya yang dari Banjarbaru, dari Palangkaraya, itu termasuk satelitnya Banjarmasin kalau kita bicara teritori ya. Meskipun Palangkaraya nggak mau disebut sebagai satelit, tapi dia karena ya dari provinsi yang berbeda ya. Begitu. Jadi kondisi pulau di Indonesia konsentrasinya di itu 4 pulau. Jadi Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Sementara bagian timur itu demikian rendah sebaran penduduknya, sehingga padahal kita sudah menjelang 80 tahun merdeka. Jadi rupanya pemerintah kewalahan untuk mengembangkan infrastruktur dan mengembangkan berbagai potensi ekonomi di daerah timur. Ini padahal dulu ada program transmigrasi, itu ternyata sudah lama berhenti. Padahal itu kalau dilanjutkan itu cukup banyak menolong. Dan berikutnya adalah demografi dari segi etnis. Nah, etnis ini juga kembali lagi mau dikatakan apa ya? Jadi orang Jawa memang etnis Jawa yang memang jumlah paling banyak. Kemudian diikutin Sunda dan kemudian Batak ya. Suku Jawa sampai 40% jumlahnya. Kemudian suku Sunda 18%. Kemudian Batak 4% besar. Kemudian Madura 3%. Kemudian Betawi 3%. Minangkabau 3%. Nah, Bugis dan Melayu, Banten dan Banjar itu masing-masing 2 atau 2,5%. Aceh juga demikian. Tapi jangan lupa suku atau etnis Chinese, atau Cina atau Tionghoa ini antara 5 hingga 7 hingga 8%. Tapi ini sulit untuk dideteksi secara benar. Kenapa begitu? Jadi pada sensus penduduk tahun 2000, etnis Chinese ini waktu disuruh contreng, dia tidak mau mencontreng suku atau etnis Tionghoa, nggak mau dia. Dia ngaku Jawa atau Sunda atau Manado, terserah di mana dia berada. Begitu. Ini bagus dan tidak bagus. Bagusnya artinya dia sudah merasakan kelompok minoritas. Dia sudah merasa Indonesia. Bagus dong ya. Tidak bagusnya tetapi mengelabui data statistik. Tapi kenapa tidak bagusnya? Emang kenapa kalau dikelabui? Ya terserah kita melihat dari sisi apanya. Jadi intinya demikian, bahwa etnis Chinese, saya tidak ingin memperuncing ini karena saya juga punya satu video khusus yang mengulas antara disebut Cina atau Chinese atau Tionghoa di episode 3 minggu yang lalu mungkin, atau 2 minggu yang lalu ya, dan itu cukup ramai respons berbagai komentar para netizen memberi komentar, dan alhamdulillah semuanya baik komentar. Jadi demikian, dari segi etnis Indonesia sangat kaya raya. Kita juga melihat penduduk Indonesia secara etnis ini adalah penduduk Melayu, ya. Jadi Afro Melayu yang Indonesia Barat, sementara yang timur lebih ke etnis Papua. Ini itu mungkin disiplin ilmu antropologi yang bisa menjelaskan lebih detail. Sementara ini ekopapanya membaca data. Oh begini, oh sekian. Itu. Kalau orang-orang ahli antropologi bisa menjelaskan ini pergerakannya dari tahun berapa sebelum Masehi, bla bla bla, sampai menjelang tahun datangnya agama Islam atau bahkan sebelum datangnya agama Islam. Bagaimana. Baik. Nah, jadi itulah Indonesia
sambung menjambung menjadi satu, itulah Indonesia. Jadi kita juga tetap Bhinneka Tunggal Ika, banyak tetapi satu. Dan bahkan Eko Papa ini punya anak perempuan 3. Eko Papa jelas dari logatnya adalah Jawa, dari namanya juga Jawa, tapi anaknya berarti Jawa ya. Tapi besannya yang satu Sunda, yang 2 Batak, yang 3 Palembang begitu ya. Sudah Indonesia. Jadi ayo dong kita berbaur, kita menjadi sebuah bangsa Indonesia yang kuat dengan tanpa membeda-bedakan etnis kita. Oke, terima kasih.